Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Kembali lagi di channel Dewi Fitriani. Kali ini kita akan membahas materi tentang IPS, yakni potensi sumber daya alam Indonesia. Yuk simak baik-baik. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tahukah kamu bahwa jenis-jenis sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan pembentukan, materi, dan lokasinya? Yuk kita cari tahu. Berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua. 1. Sumber daya yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diproduksi kembali. 2. Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan bisa habis. Berdasarkan materinya, sumber daya alam juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam biotik dan abiotik. Berdasarkan lokasinya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam terestrial atau darat dan 2 akuatik, perairan. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Akan tetapi, luas hutan di Indonesia semakin mengalami penurunan selama ini. Laju kerusakan Indonesia sekitar 610.375,92 hektar per tahun dan tercatat sebagai 3 terbesar di dunia. Padahal potensi hutan Indonesia sangat besar, mencakup kayu dan semua makhluk yang mendiami hutan. Keanekaragaman hayati yang berada di hutan bermanfaat dan berperan penting dalam keseimbangan lingkungan hidup. Sumber daya pertanian. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam ekonomi Indonesia. Sebagai negara agraris, pertanian merupakan salah satu mata pencaharian terpenting bagi rakyat Indonesia. Produksi pertanian antara lain adalah padi, jagung, ubi jalar, kacang tanah, dan kedelai. Potensi sumber daya perkebunan. Jenis perkebunan dapat dibagi menjadi dua, yakni perkebunan rakyat, yaitu perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Biasanya luasnya lebih kecil dari perkebunan besar. Perkebunan besar adalah perkebunan yang lebih luas dan dikelola oleh badan usaha atau swasta. Perkebunan bertujuan untuk memproduksi komoditas dalam jumlah banyak. Komoditas tersebut biasanya diolah dan diproduksi lagi oleh industri. Teh, kelapa, karet, kelapa sawit, dan coklat merupakan contoh perkebunan di Indonesia. Potensi sumber daya tambang. Indonesia memiliki sumber daya tambang yang besar. Beragam hasil tambang dapat ditemukan di Indonesia. Berikut adalah persebaran hasil tambang di Indonesia. Minyak bumi dan gas. Batu bara, bauksit, pasir besi, emas, timah, tembaga, nikel, aspal, mangan, belerang, marmer, dan yodium. Lautan. Indonesia merupakan negara maritim. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Lautan di wilayah Indonesia kaya berbagai jenis ikan. Sumber daya alam laut berupa biota laut, tambang minyak lepas pantai, dan pasir besi. Potensi ikan laut Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun. Potensi laut Indonesia berada di urutan keempat pada 2009 di dunia. Hutan bakau, mangrove. Hutan bakau adalah hutan yang berada di rawa payau atau wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah wilayah yang terpengaruh oleh pasang surut air laut. Selain itu, hutan bakau juga mempunyai banyak manfaat, seperti mencegah abrasi,
tempat perlindungan hewan dan ikan, pariwisata, dan penghasil kayu. Terumbu karang. Terumbu karang adalah kumpulan karang-karang yang menjadi tempat tinggal bagi banyak biota laut berukuran kecil. Karang disusun oleh suatu jenis hewan bernama polip yang hidup dengan menyerap kalsium karbonat dari air laut. Ternyata terumbu karang juga mempunyai banyak manfaat loh, seperti sebagai tempat hidup ikan, tempat pariwisata, dan untuk penelitian. Nah, sampai di sini kamu sudah paham ya? Insya Allah. Kalau belum, nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.